Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be only to Allah SWT and peace be upon to Muhammad Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Good morning, how are you? Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 7 pada hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan juga keluarga kalian. Pak Guru kembali akan membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Namun sebelumnya Pak Guru ingin memberikan motivasi kepada kamu semuanya agar hendaklah kalian selalu semangat belajar, rajin belajar. Karena hanya anak-anak yang demikian itu yang akan sukses dalam belajarnya maupun hidupnya. Dan buanglah jauh-jauh sifat malas kamu, karena kebanyakan orang-orang yang malas belajar itu yang akan gagal dalam belajarnya. Dan jangan putus asa ketika belajar maupun mengerjakan tugas-tugas yang Pak Guru sampaikan. Nah, anak-anak, pada kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang expressing gratitude and response. Kemudian tentang expressing apology dan accepting apology. Ketika kita diberi sesuatu oleh orang lain, maka kita diajarkan untuk mengungkapkan rasa syukur kita, terima kasih kita. Maka kita hendaklah menyampaikan ungkapan terima kasih itu kepada orang yang telah membantu kita atau telah menolong kita. Maka itulah yang akan kita pelajari dalam expressing gratitude. Kemudian tentunya orang yang telah kita sampaikan ungkapan terima kasih itu akan menjawab. Dan bagaimana jawaban dari ungkapan terima kasih itu, yaitu akan kita pelajari dalam responnya. Kemudian ketika kita juga bergaul dengan orang atau teman, tentunya sengaja atau tidak sengaja kita melakukan kekeliruan atau kesalahan. Maka kita diajarkan untuk meminta maaf. Bagaimana cara kita meminta maaf terhadap apa yang kita bicarakan atau kita lakukan. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam expressing apology. Kemudian orang yang kita mintai maaf ini juga akan menyampaikan jawabannya. Maka itu akan kita pelajari dalam accepting apology. Nah, anak-anak, untuk memahami apa yang Pak Guru sampaikan itu, maka perhatikanlah penjelasan ini, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Baiklah anak-anak, kita mulai saja dengan penjelasan tentang expressing gratitude. Hai semua, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan materi bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur atau terima kasih dalam bahasa Inggris, khususnya untuk kelas 7 SMP. Sewaktu kita kecil dulu, pasti kita selalu diajarkan untuk berterima kasih kepada orang lain jika mereka memberikan sesuatu kepada kita atau kita menerima bantuan dari mereka. Kalian mengucapkan thank you atau terima kasih kepada seseorang karena kalian merasa orang tersebut telah membantu atau menolong kalian. Sedangkan orang tersebut yang menerima ucapan terima kasih itu tentu akan merasa senang karena ternyata apa yang dia lakukan berguna dan berarti untuk orang lain. Maka berterima kasih itu merupakan adab yang perlu kita teladani di kehidupan sehari-hari. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa expressing gratitude adalah ungkapan terima kasih kepada seseorang yang telah memberikan sesuatu atau membantu kita dalam masalah. Kemudian apa saja kalimat yang menunjukkan gratitude? One, thank you atau thanks artinya terima kasih. Two, thank you very much, terima kasih banyak. Three, thanks a lot, terima kasih banyak. For I am grateful for,
Aku berterima kasih untuk. 5. I want to thank you for you to help me. Aku ingin berterima kasih kamu mau menolongku. 6. I really appreciate your kindness. Aku sangat menghargai kebaikanmu. 7. You have been really helpful for me. Kamu sudah sangat membantu untukku. 8. I just can't thank you enough. Seberapa banyak kata terima kasih pun takkan cukup. 9. It's mean a lot for me. Ini berharga sangat banyak untukku. 10. I can repay you for what you have done. Aku tidak bisa membayarmu untuk apa yang sudah kamu lakukan. Kemudian bagaimana cara kita menjawab apabila ada orang yang mengucapkan terima kasih kepada kita? Yaitu kita bisa mengungkapkan diantaranya 1. My pleasure, dengan senang hati. 2. You're welcome, sama-sama. 3. No problem, tidak apa-apa. 4. I'm glad that I can help you. Aku senang bisa membantumu. 5. Don't mention it, tidak masalah. 6. Forget it, lupakanlah. 7. That's what friends are, itulah arti teman. 8. It's alright, baiklah. 9. It's nothing, tidak apa-apa. 10. That's okay, okay. Coba kamu perhatikan contoh percakapan untuk mempraktekkan expressing gratitude antara Bagus dan Arif. Bagus, Arif, I have got to go now. Arif, but the party's just started. Bagus, Bagus, I know, but I have to get up very early tomorrow. Thanks a lot for this amazing party. Arif, you're welcome. I might throw another one next week. Bagus, that would be great. Your parties are famous all around the campus. Arif, make sure you are free next Sunday. Bagus, I will. Thanks again, man. See you tomorrow. Terjemah dari percakapan itu adalah Bagus, Arif, aku harus pergi sekarang. Arif, tapi pesta baru saja dimulai, Bagus. Bagus, aku tahu, tapi aku harus bangun pagi-pagi besok. Terima kasih banyak untuk pesta yang menakjubkan ini. Arif, terima kasih. Aku mungkin akan mengadakan pesta lagi pekan depan. Bagus, itu akan luar biasa. Pestamu adalah yang terkenal di seluruh kampus. Arif, pastikan kamu libur pekan depan. Bagus, tentu saja. Terima kasih lagi bro. Sampai jumpa besok. Kemudian coba kamu perhatikan contoh percakapan kedua antara Lingga dan Ratu. Lingga, hai Ratu, how are you now? Ratu, I'm feeling better, Lingga. Thanks for asking. Lingga, I called your place and your mom told me you got the flu. Ratu, yeah, I did. Lingga, I told Miss Diana about it and she said she let you take the test later on. Ratu, thanks a lot, Lingga. Lingga, don't mention it. And here is the list of topics which were covered last week. Ratu, thank you so much. You are a great friend. Terjemah dari percakapan itu, Lingga, hai Ratu, bagaimana kabarmu sekarang? Ratu, aku merasa lebih baik, Lingga. Terima kasih sudah bertanya. Lingga, aku sudah menelponmu dan ibumu bilang kamu terserang flu. Ratu, ya memang. Lingga, aku bilang kamu ke Bu Guru Diana tentang hal itu dan dia berkata dia akan membiarkan kamu mengambil tas nanti. Ratu, terima kasih banyak, Lingga. Lingga, jangan menyebutkan itu. Dan di sini adalah daftar topik yang dibahas minggu lalu. Ratu, terima kasih banyak. Kamu seorang teman yang baik. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari expressing apology. Bagaimana cara meminta maaf. Apology dalam bahasa Indonesia adalah permintaan maaf. Sejak kecil pasti kita selalu diberitahu orang tua kita agar meminta maaf ketika melakukan kesalahan kepada orang lain. Maka expressing apology
adalah suatu pernyataan yang menyatakan ekspresi permintaan maaf. Mengapa minta maaf itu penting? Minta maaf penting karena itu berarti kita menyadari kesalahan kita dan ingin memperbaiki hubungan kita kepada orang tersebut. Dalam kata lain, meminta maaf itu penting untuk menjaga silaturahim antar manusia. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyampaikan permintaan maaf or expressing apology? Caranya adalah kita bisa mengatakan 1. Sorry, maaf. 2. I am so sorry. Aku sangat minta maaf. 3. I am terribly sorry. Aku sangat minta maaf. 4. Sorry, it was my fault. Maaf, itu semua salahku. 5. I'm really sorry. Aku benar-benar minta maaf. 6. I do apologize for. Aku minta maaf untuk. 7. Please forgive me for. Tolong maafkan aku untuk. 8. Please accept my apology. Tolong terima permintaan maafku. 9. Pardon me for. Maafkan aku atas. 10. I apologize for my attitude. Aku minta maaf untuk kelakuanku. 11. Sorry, please don't be mad at me. Maaf, tolong jangan marah padaku. 12. I'm sorry, I shouldn't have do that. Maafkan aku, seharusnya aku tidak melakukan itu. 13. I am ashamed for what I have done. Please forgive me. Aku sangat malu dengan apa yang sudah aku lakukan. Tolong maafkan aku. Kemudian anak-anak, bagaimana cara kita menerima permintaan maaf or accepting apology? Di antaranya, kamu bisa milih salah satu ungkapan di bawah ini. 1. It's fine. It's okay. It's alright. Tidak apa-apa. 2. That's fine. That's okay. That's alright. Tidak apa-apa. 3. Forget it. Lupakan saja. 4. Don't worry about it. Jangan khawatir tentang itu. 5. It doesn't matter. Itu bukan masalah. 6. Don't mention it. Tidak apa-apa. 7. Don't apologize. Jangan minta maaf. 8. Never mind. Jangan dipikirkan. Kemudian sekarang perhatikan contoh dialog agar kalian bisa mempraktekkan dalam percakapan ungkapan ini antara Tony dan Jill. Tony, excuse me for being late to work. Jill, where have you been? Tony, my car broke down. Jill, that's too bad. Please try to fix it so that it doesn't happen again. Tony, yes, I'll work on it. Jill, thank you. Have a seat. We are working on the new project. Tony, great. Fill me in. Adapun terjemahannya, Tony, maaf karena terlambat untuk bekerja. Jill, kemana saja kau? Tony, mobil saya mogok. Jill, itu buruk sekali. Tolong perbaiki mobilmu supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Tony, ya, saya akan memperbaikinya. Jill, terima kasih. Duduklah di kursi, kami sedang bekerja pada proyek baru. Tony, luar biasa. Masukkan aku ke dalam proyek itu. Kemudian sekarang perhatikan contoh dialog tuh antara teacher dan Azam. Teacher, Azam, you didn't show me your homework. Azam, I'm sorry sir, I haven't done it. Teacher, oh, why? Azam, I wasn't well yesterday. Teacher, what was wrong with you? Azam, I had a headache. Adapun terjemahnya, teacher, Azam, kamu tidak menunjukkan padaku pekerjaan rumahmu. Azam, saya minta maaf Tuan, saya belum mengerjakan. Teacher, oh mengapa? Azam, saya kurang sehat kemarin. Teacher, ada apa denganmu? Azam, saya sakit kepala. Saya kira ini saja anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas,
kalian bisa bertanya kepada Pak Guru atau bertanya kepada siapapun yang bisa menjelaskannya. Dan kamu bisa membaca referensi lain yang berkaitan dengan ini. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kalian sukses dalam belajarnya. Oke, thank you very much for your attention. See you later in the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.